Gimana kabarnya Bu Ratna? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oh ya Bu Ratna, Bu Ratna akan melaksanakan coaching ya dengan Ibu Nenden, betul? Iya betul, Bu. Baik. Pelaksanaan coaching Ibu dengan Ibu Nenden itu akan dilaksanakan kapan, Bu? Mungkin ketika pembelajaran sudah selesai, Bu, nanti siang ketika istirahat, Bu. Baik, berarti nanti ya hari ini ya berarti ya Bu ya pelaksanaan coachingnya. Baik Ibu, sebelum pelaksanaan coaching nanti gak apa-apa ya kita sekarang berdiskusi dulu terkait hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas coaching yang nanti akan Ibu laksanakan ya dengan Ibu Nenden. Baik Bu Ratna, seperti yang kita tahu ya bahwa dalam proses coaching itu ada beberapa kompetensi yang tentunya harus dimiliki oleh seorang coach yang diantaranya adalah yang pertama mendengarkan aktif, kemudian memberdayakan kunci, kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah terkait mendengarkan aktif. Bisa dijelaskan barangkali oleh Ibu seperti apa itu mendengarkan aktif? Mendengarkan aktif mungkin ya Bu, ketika kita melakukan coaching, kita secara aktif mendengarkan permasalahan coaching kita, dan mungkin dengan cara memberikan perhatian penuh dan juga memberikan gestur-gestur mendengar dengan sesuai. Jadi dengan kompetensi mendengarkan aktif ini ya Ibu, jadi kita itu istilahnya memusatkan perhatian penuh gitu ya Bu ya terhadap kunci kita, kemudian di sana juga kita tentunya harus menghindari asumsi-asumsi atau judgment atau statement-statement yang justru itu adalah merupakan asumsi dari kita sendiri seperti itu ya Bu ya. Dan kita juga harus memperhatikan atau mampu menangkap emosi dari coach sendiri gitu ya Bu. Oke, kemudian selain keterampilan mendengarkan aktif, tentunya keterampilan yang kedua adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Menurut pendapat Ibu seperti apa itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Ya, itu selalu mengajukan pertanyaan terbuka ya Bu, tidak mengarah kepada asumsi-asumsi yang mengarahkan judgment ya Bu ya, dan juga bisa menggali potensi-potensi coaching kita supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada Bu ya. Betul seperti itu ya Ibu ya. Penting sekali kita menggali potensi yang dimiliki oleh coach dalam memunculkan ide-ide untuk memecahkan masalahnya yang tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari kita seperti itu ya Bu ya. Kemudian kompetensi yang ketiga itu yang harus dimiliki oleh seorang coach adalah memberdayakan coach ya Bu ya. Menurut pendapat Ibu seperti apa itu memberdayakan coach? Yaitu membantu merencanakan penyelesaian masalahnya, yaitu membantu merencanakan aksinya. Dan juga spesifik mendorong ide dari coach. Apa kira-kira idenya untuk menyelesaikan permasalahannya Bu? Oke. Jadi ketika kita ingin memberdayakan seorang coach, tentunya kita harus mampu membuat coach kita mampu memetakan rencana aksi yang dimilikinya seperti itu ya Bu, sehingga bisa tergambar dengan jelas dan sangat spesifik sehingga solusi-solusi tersebut benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu ya Bu ya. Baik. Yang ingin saya tanyakan kembali dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching yang Ibu akan lakukan bersama Ibu? Dari proses coaching yang saya laksanakan dengan Ibu Nenden, saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot Bu. Saya menyadari diri saya kurang bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sehingga nanti saya ingin sekali melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot.
Baik, jadi nanti setelah proses coaching atau melalui proses coaching ini, Ibu berharap kemampuan Ibu dalam menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya, itu bisa lebih meningkat seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, kemudian bagian kompetensi mana yang tadi Ibu sebutkan gitu ya, yang ingin diobservasi secara spesifik gitu? Yang ingin diobservasi secara spesifik yaitu rencana aksi. Baik, rencana dalam rencana aksi gitu ya? Ya, dalam menyelesaikan masalahnya ya. Ya, jadi maksudnya Ibu itu ingin diobservasi secara spesifik bagaimana kemampuan Ibu dalam menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya kepada coaching gitu ya, agar nanti terlihat gitu ya dengan jelas rencana yang akan dilakukan atau strategi-strategi yang akan dilakukan seperti apa seperti itu ya Bu ya. Baik, kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa yang kira-kira Ibu bisa gambarkan? Indikator tercapainya coaching saya yaitu coach saya bisa menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Baik, jadi Ibu berharap ya semoga dengan proses coaching ini semuanya bisa meningkat, termasuk tadi kompetensi Ibu dalam menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian Ibu juga bisa menggali ide-ide yang nantinya akan muncul dari coaching dan dari proses coaching yang telah Ibu lakukan. Baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu rencanakan gitu ya, proses coachingnya nanti di siang hari bersama Ibu Nenden bisa berjalan lancar, dan nanti saya akan membersamai Ibu dan Ibu Nenden dalam proses coachingnya, dan semoga semuanya berjalan lancar ya Ibu ya. Terima kasih Bu, semoga proses coaching kami bisa berjalan lancar dan penggunanya bisa menemukan solusinya, dan saya juga bisa meningkatkan kemampuan saya dalam pertanyaan berbobot sehingga nanti proses coachingnya berjalan lancar. Baik Ibu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Nenden. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ratna. Bagaimana Bu Ratna kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Nah, katanya ada permasalahan yang ingin Ibu ceritakan pada saya. Kira-kira apa ya Bu? Iya nih Bu Ratna, saya teh lagi bingung ya, karena ini saya mengajar di kelas 11 MIPA 3, tapi selalu di jam terakhir nih. Jadi Ibu tahu ya, belajar kimia di jam terakhir, aduh rasanya bagaimana gitu ya, sesuatu apalagi karakter dari anak-anak di kelas 11 MIPA 3 itu kebanyakan laki-laki, dan mereka tuh kurang gitu ya, kurang antusias terhadap pembelajaran saya nih Bu. Jadi Ibu memiliki masalah ketika pembelajaran berakhir dan anak didiknya kebetulan banyak laki-laki ya Bu ya. Ya, Dan di jam terakhir. Iya. Dan juga itu pembelajaran kimia ya Bu ya, yang harusnya memiliki konsentrasi tinggi ya Bu ya. Betul. Ya. Nah, dari pertemuan kita hari ini, kira-kira tujuan yang ingin dicapai Ibu Nenden itu apa? Iya, jadi saya ingin ada solusi ya, pembelajaran yang kira-kira seperti apa yang harus dilakukan ketika mengajar di jam terakhir dengan karakter siswa yang demikian ya, yang lebih banyak laki-laki, lebih banyak yang pengennya main-main, tapi belajar kimia gitu loh. Yang kimia itu kan menuntut konsentrasi yang tinggi ya. Jadi Ibu ingin anak-anak itu lebih konsentrasi ya Bu ya? Iya, betul. Memangnya selama ini pembelajaran seperti apa yang telah Ibu lakukan? Iya, jadi karena anak-anaknya ini istimewa sekali ya di 11 MIPA 3 itu. Jadi saya belum bisa menemukan metode nih yang tepat nih ya. Makanya kemarin saya itu dapat materi nih ya dari teman. Katanya
ada pembelajaran sosial emosional nih. Tapi saya belum terlalu paham nih Bu ya, karena menurut teman setiap kita itu bagusnya menyisipkan pembelajaran sosial emosional nih yang terintegrasi di pembelajaran kita. Jadi Ibu berkeyakinan bahwa penyelesaian untuk strategi pembelajaran yang ingin Ibu terapkan yaitu pembelajaran sosial emosional ya Bu ya? Betul, betul. Karena kan berkaitan dengan bagaimana memotivasi ya, meningkatkan motivasi siswa nih di pembelajaran kimia yang saya ingin integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kira-kira Bu, integrasi seperti apa yang bisa diterapkan dan apakah benar-benar itu cocok Bu ketika pembelajaran kimia di jam terakhir Bu? Ya, jadi menurut artikel yang saya baca, pembelajaran sosial emosional itu lebih menggali pada 5 kompetensi sosial emosional dari siswa. Yang pertama itu adalah kompetensi kesadaran diri, itu melalui teknik mindfulness, katanya kesadaran penuh itu. Jadi saya akan berupaya untuk terlebih dahulu bagaimana mempraktekkan kesadaran penuh di kelas saya, supaya siswa itu sebelum belajar kimia itu kita fokuskan dulu gitu konsentrasinya, karena ini kan udah jam terakhir nih ya. Jadi yang pertama itu teknik mindfulness ya Bu ya? Ya. Apa teknik apa lagi kira-kira yang bisa mengubah keadaan siswa yang tadinya tidak konsentrasi menjadi konsentrasi itu? Iya, jadi bisa juga dengan mempraktekkan kita coba praktek itu ya, ice breaking ya. Kita kayak misalnya ada tepuk tepuk prestasi misalnya gitu ya, tepuk konsentrasi, atau bisa juga melalui teknik stop ya Bu ya. Jadi saya coba dulu pertama datang, mungkin setelah saya mengecek kehadiran siswa, lalu saya menanyakan apakah mereka sudah siap gitu ya di pembelajaran saya. Nah, sejenak saya minta mereka dulu menyetop dulu ya segala aktivitas yang mereka lakukan, kemudian segala macam pikiran yang bikin mereka mumet gitu. Saya coba mereka untuk menarik napas sejenak sama-sama, lalu saya juga coba pakai musik Bu, untuk seperti musik meditasi gitu ya. Jadi mereka diminta dulu memusatkan pikiran, merasakan apa yang mereka rasakan ya saat itu. Jadi teknik pernapasan ya, teknik bernapas gitu, supaya mereka merasakan udara yang masuk dalam tubuh, yang keluar melalui hidung mereka. Setelah itu ya kurang lebih selama 5 menit ya, baru setelah itu mereka diminta untuk kembali konsentrasinya untuk melakukan aktivitas pembelajaran kimia gitu. Dan juga ada juga setelah mereka konsentrasi nanti ada ice breaking gitu ya Bu ya, semacam yel-yel untuk semangat gitu, misalnya semangat kimia gitu ya, serius tapi santai gitu, belajar serius tapi santai, serius yuk semangat gitu, seperti itu gitu Bu. Wah, banyak sekali sebenarnya ya yang ide-ide yang telah diterpikirkan oleh Ibu Nenden ketika ingin mengembalikan konsentrasi anak ya Bu ya, yaitu tadi ice breaking dan juga teknik stop ya Bu ya, dan mudah-mudahan itu bisa mengembalikan konsentrasi anak ya Bu ya. Tapi apakah hanya itu Bu di teknik KSE yang Ibu ketahui, apakah ada teknik yang lainnya Bu selain Iya. Kalau yang informasi
informasi yang saya dapatkan itu ya untuk praktek kesadaran penuh ya, untuk ke kompetensi kesadaran diri ya. Mungkin yang selanjutnya itu ada manajemen diri ya, dan kesadaran sosial. Jadi nanti saya akan mencoba belajarnya itu berdiskusi secara kelompok. Jadi nanti siswa saya bagi beberapa kelompok, lalu nanti saya berikan permasalahan. Dari permasalahannya tentunya saya coba yang kontekstual, sehingga mereka kalau kontekstual itu kan dekat ya dengan kehidupan mereka, jadi tidak menganggap bahwa kimia itu konsepnya abstrak gitu ya. Seperti misalnya di materi yang sedang saya bahas itu minyak bumi, saya coba dulu dari artikel, sekarang kan BBM naik gitu ya harganya, kenapa gitu. Nanti saya coba anak supaya sharing gitu, kenapa bisa naik BBM, padahal Indonesia kan kaya ya akan minyak gitu, dari dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sana itu nanti saya akan coba pada siswa untuk mereka berdiskusi dengan temannya. Itu saya coba nanti melakukan observasi gitu, sehingga akan terlihat bagaimana cara siswa yang menanggapi pernyataan dari teman gitu, dari teman-temannya, bagaimana cara dia berkomunikasi begitu. Karena kalau di jam terakhir saya hanya ceramah, malah ngantuk ya Bu. Iya betul ya Bu ya. Jadi sebenarnya ide-idenya sudah muncul ya Bu ya. Tadi dari mulai kesadaran diri, terus juga metodenya bervariasi ya Bu, manajemen dirinya. Apakah kira-kira ada tidak kompetensi yang lain Bu selain itu dari teknik KSE yang telah Ibu ketahui? Apalagi ya, saya rasa setelah mereka berdiskusi, teknik selanjutnya presentasi ya Bu. Jadi nanti saya akan memfokuskan anak untuk kolaborasi ya, keterampilan berkolaborasi. Jadi saya minta anak untuk menanggapi, yang pertama memusatkan perhatian kepada temannya yang sedang presentasi itu. Saya juga nanti minta anak untuk menanggapi ya apa yang disampaikan oleh temannya, lalu keterampilan bertanya di sini gitu. Sehingga nanti ketika sudah selesai mereka presentasi, tetap nanti saya akan memberikan refleksi gitu ya kepada mereka, bagaimana tadi cara mereka presentasi, hal-hal apa yang masih perlu ditingkatkan gitu. Kemudian juga pada rekan-rekannya yang tidak melakukan presentasi, hal-hal apa yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan gitu. Kenapa sih perlu menghormati temannya gitu ya? Kenapa kalau bertanya itu mereka jangan menjudge gitu ya, tidak menjudge temannya seperti itu. Ini di sini meningkatkan empati ya, jadi menghargai dan cara berkomunikasi. Ya. Berarti tadi sudah banyak sebenarnya ide-ide yang muncul ya Bu ya. Apakah hanya untuk teknik stop, terus juga berkolaborasi tadi, terus juga empati tadi, adakah kira-kira yang ingin lebih Ibu tingkatkan, di mana anak-anak didik Ibu sekarang laki-laki dan di jam-jam terakhir pastinya mereka sudah memiliki ketingkatan bosan yang tinggi. Iya, kalau dari segi konten materi sepertinya jadi tidak terlalu fokus dijejelin materi gitu, karena memang konsentrasi anak kalau hanya akan cepat bosan ya kalau hanya misalnya mengerjakan soal hitung-hitungannya gitu.
tekniknya yang selanjutnya selain berdiskusi, saya coba juga praktek ya Bu ya. Prakteknya memang jika memungkinkan di laboratorium, jika tidak demonstrasi gitu di kelas. Setelah itu tetap ketika mereka selesai mengamati, mereka berdiskusi lalu bisa mencari referensinya dari berbagai sumber, sehingga tetap strategi saya adalah bagaimana siswa aktif. Bagaimana siswa aktif ya? Saya kira ibu sudah memiliki kemampuan untuk meningkatkan konsentrasi anak ya Bu ya. Tapi sekarang ini nih, adakah kesulitan-kesulitan yang ibu anggap menjadi ganjalan sehingga sekarang ibu belum mempraktekkan itu Bu? Iya, jadi belum mempraktekkan itu, saya itunya masih di waktu ya Bu ya, karena pembelajaran udah jam terakhir, kemudian kadang kalau habis waktunya istirahat tuh anak tuh suka korupsi ya, misalnya harusnya masuknya jam 1 kurang 10 menit ya jam 12.50, kadang ketika saya masuk mereka masih pada makan nih gitu, sehingga menunggu dulu mereka selesai makan siang, sholat kan ya, sholat zuhur gitu. Jadi di hambatannya dari waktu, akhirnya belajarnya itu hanya sebentar gitu, hanya paling lama tuh 20 menitan. Setelah itu ya itu, jadi harus sering pandai-pandai di jam terakhir itu tarik ulur untuk fokus pada konsentrasi siswa. Kalau tadi ibu membicarakan waktu ya Bu ya, apakah ada kedepannya strategi ibu untuk memaksimalkan waktu supaya anak-anak bisa lebih on time waktunya Bu ya ketika pembelajaran yang akan dimulai Bu? Ya tentunya kita buat dulu kesepakatan kelas ya Bu ya, kesepakatan kelas, sehingga kita kalau sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas, saya harap ini juga bagian dari pembelajaran sosial emosional ya, yaitu manajemen diri gitu, sehingga mereka bisa memanage waktu dengan baik. Mungkin nanti di keyakinan kelas itu ada toleransi gitu ya, tapi kalau sudah terlalu sering, misalnya satu kali 2 kali bisa dimaklum, tapi kalau lebih dari itu ada konsekuensi, apakah misalnya diberi tugas tambahan gitu ya, tentunya yang sudah disepakati oleh siswa. Oh begitu ya Bu. Dilihat dari usaha ibu kemarin nih, kira-kira kalau dikasih rentang antara 1 sampai 10, ibu kira-kira berada di rentang yang mana Bu? Saya masih mungkin berada di rentang 6 ya, jadi belum optimal gitu, karena saya dapat ilmunya juga ini baru ya, kebetulan saya baca di artikel, kemudian saya juga berdiskusi dengan Ibu Irma ya, yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya coba tanya apa sih pembelajaran sosial emosional ini gitu ya, lalu waktu itu Bu Irma sudah menjelaskan gitu, oh begitu, saya bilang oh gitu, mungkin nanti saya akan coba gitu ya. Oh, berarti ibu sangat bagus Bu, ibu sudah aktif bertanya, ibu sudah bisa menggali kemampuan ibu walaupun ada hambatan-hambatannya Bu ya. Nah kira-kira ibu maunya ibu ada di rentang nilai berapa sih Bu? Ya kalau saya pengennya ke 9 ya, karena kalau 10 mungkin terlalu ideal ya, saya belum percaya diri, jadi ingin coba meningkat ya potensinya ke 9. Kalau untuk mencapai potensi 9 yang ibu harapkan itu, adakah kira-kira bantuan dari rekan ibu agar ibu mencapai nilai angka 9 itu Bu? Ya tadi saya sudah katakan bahwa saya akan coba minta bantuan kepada Ibu Irma ya, karena Bu Irma ini dari segi penguasaan materinya
beliau saya rasa sudah jauh lebih paham dibandingkan saya. Kemudian selain Bu Irma, saya juga akan meminta bantuan rekan kerja yang lebih senior yang mengajar mata pelajaran kimia juga, menggali pengalaman mereka ketika mereka mengajar kimia di jam terakhir. Oh baik, jadi Ibu memiliki rekan-rekan yang sangat berkenan ya Bu ya. Yang pertama yaitu Bu Irma yang sudah mengikuti CDP dan juga rekan senior ya Bu ya. Mungkin dari semua ini apa yang dapat Ibu simpulkan, usaha-usaha apa yang kira-kira Ibu dapat lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dari percakapan kita hari ini? Ya, intinya melakukan perencanaan, jadi membuat dulu RPP yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional baik di kegiatan pendahuluan, inti maupun penutup ya. Karena setelah itu mengimplementasikannya. Baik. Jadi Ibu sudah bisa ya Bu ya, bisa menyimpulkan dari pembicaraan kita. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu lakukan Bu bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan anak didik Ibu sekarang nanti bisa lebih konsentrasi ya Bu ya. Ya, betul Pak. Terima kasih Bu. Harapan saya semoga supaya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya betul Bu. Insya Allah saya akan melakukan rencana aksi segera ya di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Iya. Minggu depan mungkin Ibu sudah bisa melaksanakan rencana aksi Ibu, dan semoga rencana aksi Ibu itu kira-kira capaian Ibu untuk melaksanakannya secara maksimal menerapkan KSE itu kira-kira ya mungkin 1 bulan cukup ya Bu ya. Jadi untuk beberapa kali pertemuan gitu supaya saya bisa melihat perkembangan dari siswa. Jadi ketika belum mengintegrasikan PSE bagaimana sebenarnya setelah juga apakah ada perubahan. Jadi terlihatnya bisa ada perubahan ya Bu ya. Perubahan sikap Bu ya. Kira-kira apalagi yang bisa diidentifikasi Bu ya supaya pembelajaran Ibu dikatakan berhasil Bu? Ya kalau tentunya dari nilai ya. Kalau misalnya nilai anaknya ketika nilai siswa itu meningkat di pembelajaran saya, artinya berarti kan motivasi, bisa disimpulkan motivasi siswa juga berarti tinggi ya terhadap pembelajaran saya, minatnya gitu. Jadi itu salah satu indikator keberhasilan menurut saya. Jadi persentase anak yang mencapai KKM di pembelajaran kimia itu meningkat. Jadi Ibu sudah bisa merencanakan pembelajaran Bu ya, dan indikatornya sudah mungkin bisa terukur ya Bu ya. Nah, jadi dari pembicaraan kita nih Bu ya, kira-kira sudahkah Ibu mengetahui langkah-langkah selanjutnya Bu ya? Ya itu tadi membuat RPP, mengimplementasikan, lalu nanti melakukan refleksi ya. Iya. Jadi mudah-mudahan rencana Ibu sudah bisa dilaksanakan secepat mungkin dan semuanya berjalan lancar ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Ratna. Ibu sudah bisa merencanakannya Bu ya. Tadi nanti saya tunggu ya cerita-cerita aksi-aksi Ibu di dalam pembelajaran Ibu untuk mempraktekkan KSE tadi ya Bu. Oke, ya terima kasih Bu Ratna. Terima kasih atas waktunya, kesediaannya untuk mendengarkan keluh kesah saya ya, sehingga saya bisa punya solusi nih untuk permasalahan yang saya hadapi. Iya Bu. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Oke, siap. Makasih Bu Ratna.
Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu. Nah, alhamdulillah ya tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Nenden. Baik Ibu, boleh ya saya ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan proses coaching yang tadi sudah Ibu lakukan. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi bersama Ibu Nenden dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Tadi waktu proses coaching bersama Bu Nenden sangat menarik ya Bu ya, dan lancar. Tadi saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan kemampuan Bu Nenden sudah tergali, yaitu dia ingin mengintegrasikan PSE untuk menyelesaikan masalahnya Bu ya. Di antaranya yaitu mengintegrasikan PSE, di antaranya kesadaran sosial, juga kesadaran dirinya, dan juga untuk berkolaborasi. Nah, ada masalah lain yaitu ketika waktu yang tersita setelah waktu istirahat dan itu bisa terselesaikan dengan melakukan kesepakatan kelas Bu. Nah, dengan menggali langkah-langkah itu diharapkan Bu Nenden bisa menyelesaikan masalahnya. Dan juga Bu, saya tadi sudah menanyakan posisinya, dia berada di nilai berapa, dan Bu Nenden menyadari dirinya berada di posisi 6 Bu, dan akan meningkatkannya lagi ke posisi 9. Baik Ibu, saya pun tadi selama melakukan pengamatan dan observasi kepada Ibu dan Bu Nenden pada proses coaching memang sudah melihat gitu ya, sudah tampak bahwa Ibu berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terutama ketika dalam tahapan alur tirta tahapan rencana aksi. Kemudian di sana Ibu tampak bahwa Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan strategi yang akan Bu Nenden lakukan gitu ya Bu ya. Beliau akan menerapkan atau mengintegrasikan pembelajaran yang berbasis PSE ya Ibu. Kemudian Ibu juga sudah sangat baik mengajukan berada di posisi mana Bu Nenden saat ini dan menanyakan ingin ditingkatkan atau dikembangkan pada tahapan nilai berapa, seperti itu ya Bu ya. Dan kemudian juga Ibu dengan sangat baik mengajukan pertanyaan kepada Bu Nenden bagaimana cara untuk mengetahui atau mengatasi tadi ya yang sudah Ibu jelaskan bahwa anak-anaknya itu terkadang tidak disiplin terhadap waktu, dan itu Bu Nenden melakukannya dengan melakukan kesepakatan kelas. Seperti itu ya Ibu. Pertanyaan berikutnya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kira-kira kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan sebagai seorang coach dalam proses coaching yang itu didasarkan pada proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Saya menyadari kekurangan saya ingin mengembangkan yaitu memberdayakan coach supaya tergali kemampuannya dalam menyelesaikan masalah Bu ya, karena itu sangat penting, sehingga ketika menemui masalah-masalah selanjutnya coach bisa menyelesaikan masalahnya Bu. Baik, jadi sangat penting ya Bu ya sebetulnya sebagai seorang coach, di mana kita harus bisa memberdayakan coach kita sehingga coach kita itu bisa tergali dan bisa memunculkan ide-idenya gitu, membantu coach memunculkan ide-ide sehingga si coachnya tersebut bisa menyadari akan potensi dan bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Seperti itu ya Ibu. Betul. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan saat ini dan terutama yang sudah Ibu lakukan ya dalam proses coaching ini benar-benar bisa meningkatkan kemampuan Ibu dalam proses coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Bu. Ya.